Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan mengawali kebaktian saat ini Minggu 3 September 2023, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta THA Teteleptang, dan kebaktian di Gedung Gereja Zaman Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Film Diti dengan panduan tata kebaktian minggu pertama. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari kedua Tesalonika 3 ayat 1 sampai 5. 3. Kami informasikan kepada jemaat bahwa kebaktian syukur hari ulang tahun ke-88 Gereja Protestan Maluku akan dilaksanakan pada tanggal 6 September 2023 pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di Gedung Gereja Peniaga. Mendukung nuansa etnik dalam kebaktian dimaksud, maka jemaat diharapkan dapat menggunakan busana etnik Maluku. 4. Dalam rangka mendukung upaya penggalangan dana untuk kegiatan Peniel Bermazmur, maka pemuda jemaat akan menyelenggarakan penalti kick dari tanggal 8 sampai dengan 10 September 2023 sebagaimana yang pernah diwartakan beberapa waktu yang lalu. Maka kami menghimbau kepada jemaat untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud. Pendaftaran dapat dilakukan pada pengurus wadah pelayanan pemuda di masing-masing sektor dan akan ditutup pada tanggal 5 September 2023. Keikutsertaan Bapak Ibu dalam penalti kick tersebut merupakan kontribusi yang sangat berarti untuk mensukseskan Peniel Bermazmur. 5. Sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan dari wadah pelayanan pemuda sektor Melati berupa uang sebesar Rp500.000. Atas pemberian sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. Kami mohon perhatian jemaat atas satu pemberitahuan sebagai berikut. Pemberitahuan berasal dari Ikatan Keluarga Tuhaha Ambon atau IKTA wilayah Nusa Niue. Shalom. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita kami pengurus Ikatan Keluarga Tuhaha Ambon atau IKTA wilayah Nusa Niue mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari segenap anak cucu Beinusa Amalatu Negeri Tuhaha yang berdomisili di wilayah Kecamatan Nusa Niue untuk mengikuti kebaktian yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 10 September 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia Timur atau jam 4:30 sore, tempat Gedung Gereja Kristi Natalia, Jemaat GPM Sumber Kasih, alamat Farmasi Atas Kudamati. Demikian undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hormat kami pengurus wilayah Nusa Niue, FW Ishak Sekretaris, IC Letemia Ketua. 7. Nyanyian persiapan kebaktian Dua Sahabat Lama nomor 3 ayat 1, 2, dan 3. Demikian warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Tuhanku, kau panggil, marilah. Dengar Tuhanku, kau panggil, marilah. Tak dengan darah yang kudus, jiwaku sucilah. Supaya Tuhan hati yang kecil, dengan darah yang kudus, kaki sucikan Ku datang penebus, ku sakit dan lemah. datang penebus, ku sakit dan lemah. Kuatkan dan sembuhkanlah hatiku yang lemah. Supaya Tuhan hati yang kecil, dengan darah yang kudus, kaki sucikan Ku. Datang engkaulah, alis yang menang. Alis yang menang, yang angkutlah tanggungan berat dan akan disenang. Supaya Tuhan hati yang kecil, dengan darah yang kudus, kaki sucikan Ku. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam. Marilah dalam kehangatan cinta dan kasih sayang Tuhan kita lakukan kebaktian ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Tuhan menyertai-mu juga. Nats pembimbing diangkat dari Filipi pasal 4 pada ayatnya yang ke-6 dan 7 yang bunyinya begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Disilakan duduk. Mari kita muliakan Tuhan menyanyi doa salawat 11. Jangan lupa nama Tuhan yang benar yang teguh. Nama itu perlindungan bagi jiwa yang keluh. Indahlah namamu.
Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengakui bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Nyanyian GPM nomor 2. Ya Allah, kami mengaku bahwa alam ciptaanmu semakin rusak dan tercemar oleh ulah manusia. Ampunilah kami yang lalai menjaga dan melestarikan alam ini. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, bagi kami yang masih mementingkan diri sendiri, kelompok dan membenci cinta kasih, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kyrie
kepada pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh kamu pengampunan dosa. Nyanyian Dosa Abad Lama 32, persembahan hati. Bilang padaku hari ini barang yang patut ku beri. Hati berdosa begini, bolehkah Tuhan beri? Meski dosamu pun banyak, Tuhan sucikan bersih. Hati yang engkau hayatkan, hendak membawa dan beri. Hati yang engkau hayatkan, hendak membawa dan beri. Jemaat disilakan berdiri. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, dan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. 2 Sahabat Lama 128 ayat 3. Sedihnya hilang dosamu, harapkan korbannya luput dosamu. Allah tiada lagi yang membelaimu. Harapkan sembahyang mari Tuhanku. Mari silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, Beta mengundang paduan suara sektor teratai untuk memperdengarkan kidung pujiannya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Pembacaan firman Tuhan di hari ini terbaca dalam Alkitab Perjanjian Baru, 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Yang diberi judul Berdoa dan Bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kamu terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah kamu jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan janganlah bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, anak-anak, jemaat yang Tuhan Yesus berkati. Adalah sukacita bagi kita semua jika sampai oras ini Tuhan masih sayang, Tuhan masih pelihara, Tuhan jaga dan lindungi kita. Karena hidup ini bukan tanpa tantangan, bukan pula tanpa hambatan dan ancaman. Demikian pula firman dan gereja Tuhan. Tadi sektor Taratai menyanyi, "Lah biar api Injil terus menyala." Pertanyaannya, akankah api Injil itu terus menyala?
Fakta membuktikan bahwa dari tahun 35 sampai hari ini api Injil terus menyala. Namun hendaknya menjadi gumulan kita bersama, seperti Paulus sampaikan kepada orang-orang di Tesalonika lewat bacaan firman Tuhan tadi. Mengapa? Karena kita hidup dengan semua orang di dunia ini yang sempung hati sama dengan ketong, yang juga tidak pun cinta dan kasih sayang yang sama dengan ketong di dalam Tuhan untuk pertumbuhan gereja dah api Injil itu, supaya biarlah api Injil itu terus menyala. Semoga karena api Injil itu ada sukacita di hatimu, di hatiku, dan di hati kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Menarik, Gereja Protestan Maluku menjalani usianya yang ke-88 tahun nanti, tanggal 6 September ini, mengangkat tema untuk tahun ini, gereja yang bersyukur untuk melayani di tengah perubahan zaman. Sedangkan tema mingguan bersama-sama berdoa dan bekerja. Mengapa harus berdoa dan bekerja? Kalau kita bertanya tentang mengapa harus berdoa, karena hidup ini tidak selamanya senang-senang saja. Karena hidup ini di dalam perjalanan dari waktu ke waktu. Bahkan di tahun 35 sampai tahun 88 oras ini, begitu banyak pelayan-pelayan firman, para pembawa Injil. Bahkan jauh sebelum tahun 35 gereja mandiri, tidak sedikit yang menjadi korban. Karena dunia dikuasai oleh roh duniawi yang menolak kehadiran firman dan Injil kerajaan Allah itu. Ya. Sejarah gereja ini begitu luar biasa, menghadirkan cerita-cerita yang memang penuh dengan penderitaan karena tantangan, hambatan, ancaman yang dialami oleh para misionaris, para pekabar Injil, para pendeta, lebih-lebih penginjil. Apalagi medan pelayanan GPM itu laut dan pulau, gunung dan lembah. Dan orang-orang ketika itu lebih banyak penyembah berhala yang hidup sangat yakin pada kekuatan-kekuatan duniawi, manusiawi, dan setan. Bahkan di zaman yang sudah canggih, zaman yang dikatakan teknologi digital, masih saja kuasa-kuasa duniawi dan manusiawi, kuasa setan, kuasa ilmu-ilmu itu ada di lingkup kehidupan bersama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Calvin, tokoh reformasi kita, berkata doa adalah napas hidup orang Kristen. Jadi orang Kristen yang tidak berdoa sesungguhnya sudah mati. Walaupun ia masih hidup, dia sudah mati. Iman Kristianinya sudah mati, sudah tidak berfungsi dengan baik. Calvin memahami dan menyadari itu sebagai tokoh reformasi. Luther apalagi? Luther dalam doanya bilang, ketika orang mengatakan bahwa berbahaya kalau dia menyampaikan dalil-dalil reformasi itu. Tapi Luther bilang begini, walaupun di sana setan-setan bergantungan sekalipun, aku tak takut. Sebab Luther
menyerahkan segenap hidupnya dalam tangan Tuhan lewat doa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang ahli bedah dari New York, dia bilang bahwa pengalamannya bertahun-tahun. Ternyata doa berhasil menurunkan dan mengurangi ketegangan otot, menurunkan tekanan darah, mengurangi bahaya serangan jantung, juga bahaya yang biasa muncul jika operasi dihadapi dengan rasa takut dan tegang. Dia ajak manusia berdasarkan pengalamannya sebagai seorang ahli bedah bahwa tak satu pun sel dalam tubuh manusia yang tidak dapat disentuh oleh kuasa doa. Oleh karena itu, mengapa orang kalau sudah tolak mau operasi lalu singgah sebentar di suatu tempat disuruh berdoa? Dan kenyataannya begitu. Luar biasa makna doa, pentingnya doa dalam kehidupan ini. Mungkin semua yang hadir saat ini di sini juga memahami dan menyadari itu. Beta sendiri yang menyampaikan khutbah ini juga beta mengalaminya luar biasa. Kemarin hari Kamis itu, hari Jumat, karena hari Kamis beta sempitin beta punya anak-anak pemuda di Ternate, lalu hari Jumat beta pergi. Atau naik kapal cepat, beta naik kapal cepat dari Tanjung Latu sampai di Tanjung Kuako, itu tinggal mati saja. Semua orang semua nangis. Lalu beta bilang berdomba gini, Bapak Ibu coba dong tak dosa deki. Dalam keadaan seperti ini, jangan nangis, jangan beribut, jangan panik, tapi sembahyang. Ya. Dan dengan doa itulah, maka kenyataannya, Atum bisa tiba di Kuako dengan luar biasa. Satu lagi, beta pengalaman sendiri. Nah, waktu mau pergi, anak-anak suka bilang beta kata Bapak, beda yang ketunjuk, beta bilang beta bisa pergi apa? Karena satu perkara yang beta memang bisa untuk kondisi sekarang ini, untuk matahan buang air kecil dan buang air besar. Tapi karena dong paksa, beta bilang ya sudah. Beta sembahyang bilang Tuhan Allah, beta mau berjalan ini, beta mau bawa beta mau anak-anak ini untuk kononnya di rumah sokat. Beta mau minta Tuhan, selama beta berjalan dari Ambon ini sampai di rumah sokat, dan nanti beta pulang dari rumah sokat sampai di Ambon, sempurna bera dan sempurna kincing, dan itu kenyataannya luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ya itulah kekuatan doa. Dan beta yakin bahwa ibu bapak semua yang hadir di rumah Tuhan Allah barang kebaktian hari ini juga punya pengalaman-pengalaman yang indah. Bagilah pengalaman-pengalaman yang indah itu supaya api Injil terus menyala, bahkan menyala sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ada hal juga yang perlu kita ingat dan kita sadari. Memahami berita firman Tuhan hari ini, yaitu bahwa terkadang orang lalu menjadi tidak bersuka cita. Bahkan orang susah mau kerja lagi, susah mau sembahyang lagi, tinggal berharap tunggu mati saja. Karena mereka berpikir apa artinya semuanya ini kalau Tuhan datang. Ya. Tapi kita mau bilang per Bapak Ibu semua, Tuhan pasti datang. Entah kapan kita tahu. Tapi sungguh bahagia kalau Tuhan datang, ketong ada seperti ini di sini, daripada ketong ada di tempat-tempat yang memang sepantas. Betapa indahnya dan betapa beruntungnya Bapak Ibu dan beta ketika Tuhan datang, ketong ada di rumah, suami istri, anak-anak, ya, dan semua orang seisi rumah itu sementara berdoa dan menyanyi memuji Tuhan. Ya. Betapa indahnya ketika sebagai pelayan Tuhan, kalau Tuhan datang, ada sementara melayani di rumah-rumah jemaat ini. Jangan sampai ada duduk bermain HP karena memang sekarang tren. Ya. HP menyita waktu luar biasa.
tapi memberi waktu untuk Tuhan dalam pelayanan juga luar biasa. Ya. Bahkan ketika sebagian serius bergumul berbicara tentang pelayanan, yang lain asik baca cerita saja. Entah itu di mana, mudah-mudahan tidak di sini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang tokoh, Billy Graham, orang yang memang luar biasa. Dia bersaksi sendiri. Dia bilang bahwa kunci sukses tidak terletak pada kepandaiannya untuk berkhotbah. Tidak juga karena kerapian organisasi, ya, tetapi semua karena doa. Beta cuma bilang para Bapak Ibu dan saudara semua, ingat, doamu, doaku. Bukan kita yang menentukan jawabannya, tapi Tuhan. Dan karena itu mungkin hari ini, dan beta jalani itu, hari ini di Waipo, seorang istri tentara 3 hari sensadar, beta sembahyang, dia langsung bangkit. Katakanlah seperti sampai orang bilang pendeta bangkitkan orang. Tapi kemudian kata sembahyang para itu tuh pemahu punya 1 minggu lebih ya, baru bisa selesai. Jadi tidak semudah yang kita, cara Tuhan berbeda dengan cara kita, pikiran Tuhan berbeda dengan pikiran kita, kemauan Tuhan berbeda dengan kemauan. Dan ingat, ketun semua terima dan menyanyi, suka duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi ada kemurahan Tuhan, ada kebaikan Tuhan, dan Tuhan melakukan segala sesuatu, membelajarkan kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, bukan anak-anak yang murahan dan gampang. Sehingga kita mudah tersesat karena disesatkan, bukan hanya oleh setan, tapi orang yang paling dekat sekalipun di lingkup kehidupan kita. Binasanya kita karena itu, karena kita tidak bisa melihat setan di balik tampan perempuan-perempuan cantik dan manis, laki-laki tampan, orang-orang yang beta masih ingat itu, beta pun dosen kesayangan Dr. A.N. Rajawane, mantan kita Sunoda dan Dr. Teologia UKIM sekarang ini. Dia bilang, ya, banyak orang Kristen binasa dan hancur karena setan sekarang, ya, luar biasa bedanya dengan setan di masa dulu. Ya, setan di masa dulu ketika dilihat orang lari semua, mata menyala, ya, rambut panjang, kuku-kuku juga tajam, mengerikan, sadis. Tapi setan masa kini adalah setan yang telah berjinak-jinakan dengan manusia. Ia ada di mana? Ia ada di sekitar kita. Mudah-mudahan dalam gereja ini ada setan-setan itu. Dan janganlah juga Bapak Ibu dan saudara-saudara dan beta memberi diri untuk dipakai sebagai alat setan. Ini juga yang Paulus ingatkan bagi jemaat Tuhan di Tesalonika. Dan karena itu dia ajak mereka berdoa. Nah, karena kita ada dalam kehidupan dunia yang syarat dengan berbagai bentuk kejahatan. Beta sering bilang dalam khotbah di atas mimbar ini bahwa ketika katun duduk seperti ini, luar biasa, luar biasa. Surga senyum melihat anak-anak Tuhan ada dalam keadaan ini. Tetapi ada satu yang tidak bahagia, ada satu yang tidak senyum, ada satu yang gerah, yaitu iblis. Karena dia berjalan kapan saja, di mana saja, di tempat di mana saja, dan ada saat ini juga di sini, ya, untuk menggoda dan menghancurkan kita. Karena memang setan tidak mau masuk neraka sendiri. Tapi dia juga mau supaya ketun-ketun juga mengikut dia untuk masuk neraka rame-rame. Ya. Dan beta yakin bahwa ibu dan bapak dan beta, saudara semua anak-anak, ketun semua tidak suka untuk ada bersama setan di neraka. Ketun semua suka nantinya pada waktunya entah kapan, tapi pasti ketun ada bersama Tuhan di surga rumah Bapa. Dan tadi beta sudah bilang Tuhan pasti datang. Kapan ketun sen tahu. Tetapi karena itu katongkan ada menyanyi, ya, untuk berjaga-jaga, ya. Entah pagi, entah siang, entah malam. Alangkah sukacita dan bahagianya kalau Tuhan datang, katong sementara berdoa dan bekerja dan layani. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam 2 perkataan yang diangkat tema oleh GPN ini, yaitu berdoa dan bekerja. Mengapa harus bekerja?
Ketika manusia jatuh di dalam dosa, ya, maka kerja menjadi keharusan. Ya. Kerja menjadi keharusan. Dan karena itu kita ada manusia ciptaan Tuhan yang hidup untuk bekerja. Tuhan sudah memandatkan kerja itu bagi kita. Kuasailah bumi ini, ya, untuk menjadi karya kebesaran Tuhan demi keselamatan kita semua. Ya. Kita harus bekerja. Ya. Paulus katakan, Bapakku bekerja dari dulu sampai sekarang, dan karena itu aku pun bekerja juga. Ya. Yesus katakan itu, ya, di dalam Yohanes 5 ayat 17. Ya. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Gereja Protestan Maluku di usianya yang ke-88 ini meminta kita semua bersama-sama dukung gereja ini. Kita berdoa kepada jemaat, berdoa kepada pendetanya, kepada pelayan-pelayannya, kepada penetuanya, kepada diakennya, kepada pengurus-pengurus wadah-wadah pelayanan, dan kita juga sebagai pendeta, penatua, diaken, dan pengurus-pengurus wadah, kita berdoa kepada umat Tuhan. Saling berdoa untuk meminta hikmat Tuhan. Sebab hanya dengan hikmat yang dari Tuhan, katong semua tahu apa yang katong mesti bikin supaya gereja kuat. Apa yang harus katong bikin supaya gereja utuh. Keutuhan gereja dan kekuatan gereja ini hendaknya ditunjang dengan kekuatan cinta. Jadi kalau kita benar cinta Tuhan dan cinta pekerjaannya dan cinta gerejanya, marilah kita mendukung gereja ini dengan berdoa dan bekerja. Ora et labora. Semoga dengan semangat itu, katong menyambut ulang tahun GPM yang ke-88 dengan sukacita. Dengan satu saja tekad, aku mau bekerja sekeras-kerasnya untuk Gereja Protestan Maluku. Aku mau bekerja sekeras-kerasnya untuk Tuhan lewat gereja ini. Aku mau bekerja dan melayani dengan sekuat-kuatnya, ya, lewat kehidupan dan keberadaan kita sebagai hamba dan pelayan Tuhan dan umat Tuhan di jemaat-jemaat kategori TNI Angkatan Darat, khususnya di Pinil Benteng Atas. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu dan Beta supaya dalam menyambut ulang tahun GPM yang ke-88 kita memperoleh berkat dari Tuhan Kepala Gereja ini. Amin. Kita menyanyi bersama nyanyian doa pertama di dalam Tuhan Yesus. Tuhan
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, beta undang berdiri. Marilah bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Selanjutnya, beta mengundang paduan suara pemuda sektor Teratai.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini diberi kesempatan untuk kita mempersembahkan persembahan syukur. Dan saat persembahan diberikan, kita akan iringi dengan menyanyi 2 Sahabat Lama 107 dan 181. Jemaat, Tuhan telah mengaruniakan hidup dan berbagai berkat bagi kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan demi kemuliaan-Nya melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberian-Nya. Jemaat memberikan persembahan syukur sambil menyanyi dari 2 Sahabat Lama nomor 107, Dulu dan Sekarang. Cuma rasa sekarang pun iman.
Sahabat Lama 181 yang menabur dengan tangis sambil harap Tuhan. Yang menabur dengan tangis sambil harap Tuhanmu, mengetaplah dengan sorak selamat yang kekal penuh. Embun surga pun mendiris, matahari membenas, hingga syarat tangkai bulu jadi masa lekas. Negara itu jangan lalai, biar taburlah segera pada musim pengetaman, engkau telah bersoraklah. Embun surga pun mendiris, matahari membenas, hingga syarat tangkai bulu jadi masa lekas. Padang gandum yang di ladang, hai betapa suburnya, masing-masing beri 100, meski iblis mencegah. Embun surga pun mendiris, matahari membenas, hingga syarat tangkai bulu jadi masa lekas. Ulangi ayat yang pertama, yang menabur dengan tangis sambil harap Tuhan. Yang menabur dengan tangis sambil harap Tuhanmu, mengetaplah dengan sorak selamat yang kekal penuh. Embun surga pun mendiris, matahari membenas, hingga syarat tangkai bulu jadi masa lekas. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayan bagi sesama dan lingkungan. Demi kemuliaan nama-Mu, amin. Jemaat disilakan duduk. Selanjutnya kita akan mendengar pujian dari solois Beto Seuta. Silakan. yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu
Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama tak berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Ya dan amin, sumber kekuatan, kau pengharapanku, kau terbaik bagiku. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama tak berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, kau pengharapanku, kau terbaik bagiku. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, kau pengharapanku, kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, kita akan berdoa sesaat. Diakhiri bersama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Ketemu sembahyang. Ya Tuhan, kami umat-Mu yang memperoleh belas kasihan Tuhan, kekuatan dan kesehatan, sehingga mengawali bulan kehidupan September 2023, kami memperoleh kekuatan kesehatan untuk ada di minggu pagi ini dalam kebaktian ini. Betapa berartinya kami semua yang ada dalam kebaktian yang memuliakan Tuhan ini. Semoga kami memperoleh sukacita tersendiri bersama-sama seluruh umat Tuhan di Gereja Protestan Maluku dalam menyambut ulang tahun GPM yang ke-88. Hidup yang kami jalani dari waktu ke waktu bukan tanpa tantangan, hambatan, dan ancaman. Rupa-rupa cobaan dan masalah terjadi. Tidak sedikit juga warga gereja, pelayan gereja yang menjadi korban kekerasan, ketidakadilan dari sesama, bahkan juga dari lingkup kehidupan gereja sendiri.
Itulah tantangan yang kami jalani dan hadapi dari waktu ke waktu. Sejak Injil diberitakan oleh para misionaris dari Eropa sampai oras ini, tak henti-hentinya. Walaupun begitu, kami sadari bahwa api Injil terus menyala. Karena Tuhan pemaksud dengan kataupun datu-datu, kataupun tete nenek moyang, para anak cucu semua sekarang ini, bahkan di waktu yang akan datang. Dan biarlah api Injil terus dan terus menyala. Dan ketong anak-anak Tuhan di Gereja Protestan Maluku bagaikan pontong-pontong api yang harus menyatu untuk memberikan api unggun yang besar sehingga dunia melihat. Bahkan di dalam lagu itu api Injil terus menyala dari Ambon, termasuk dari jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pinir Benteng Atas. Tolonglah kami Bapa supaya api ini terus menyala dan tidak akan mungkin dipadamkan oleh apa dan siapapun juga. Kami bersyukur pagi hari ini dengan semua orang yang bersyukur Tuhan, baik syukur karena setahun bertambah usia kehidupan, maupun syukur karena bertambah setahun usia pernikahan. Dan syukur-syukur lainnya, mereka yang berhasil lulus dan diwisudakan, mereka yang berhasil sembuh dari penyakit, mereka yang berhasil dalam apa saja yang mereka lakukan, termasuk anak-anak ojek mawar saron, dan juga pada pelayanan pemuda jemaat Pinir Benteng Atas sektor teratai yang Tuhan jaga, Tuhan pelihara untuk dapat melaksanakan kononia dengan pemuda bahkan jemaat di Rumah Sokat Seram Utara Klasis Wahai. Tuhan berkati mereka semua yang telah melayani kami di Rumah Sokat selama kurang lebih 5 hari. Betapa luar biasa kami mengalami dan menjalani kebaikan Tuhan. Sejak kami dari Pinir Benteng Atas sampai kami kembali lagi, bahkan sampai jam 2 tengah malam tiba di Benteng Atas dengan segala macam hal yang dialami sepanjang perjalanan, tapi kebaikan Tuhan menyertai kami selamat. Kami juga bersyukur dengan Opa Ridolop Umar Opa yang baru saja pulang dari rumah sakit selesai operasi. Dan kemarin tanggal 1 September 2023 ini, Opa kekasih ini diperkenankan Tuhan mengalami dan menjalani ulang tahun kelahirannya yang ke-81. Opa tersebut juga punya keinginan dan rencana untuk pulang ke kampung Tepa atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah memberi kesembuhan kepadanya dan telah memberi setahun bertambah usia kelahirannya. Tuhan pun akan bersama dan menyertainya untuk kembali ke kampung halaman, berjumpa dengan keluarga di Tepa dalam sukacita. Sementara itu kami juga bergumul dengan semua orang dalam jemaat ini, termasuk Bapak Peri Porali yang saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit tentara. Tuhan hadir, ulurkan tanganmu, Tuhan jamah, biar dia, Peri, merasa kehadiran Tuhan dan jemaat Tuhan, dan dengan demikian ia mengalami pemulihan dan kesembuhan. Diberkati dokter dan perawat, obat-obatan dan minuman makanan, supaya menjadi berkat bagi pemulihan kesehatan dan kesembuhan. Di kesempatan ini kami berdoa untuk semua orang yang tergerak hatinya membantu menyumbang bagi
keberlangsungan pelayanan dalam jemaat kategori Alpinir Benteng Atas, bahkan juga untuk pembangunan yang sementara dilakukan di Jamaah Kasih RST yang merupakan bagian dari pelayanan tanggung jawab pelayanan jemaat kategori Alpinir Benteng Atas. Semoga pembangunan gedung gereja atau renovasi gedung gereja Jamaah Kasih segera dapat terselesaikan atas dukungan semua pihak. Dan untuk semua yang telah memberi dan yang bersedia juga untuk tetap memberi, Tuhan berkatilah mereka semua. Yakinkanlah bahwa apa yang mereka berikan tak akan pernah mereka berkekurangan. Begitu juga sukacita yang melanda kehidupan anak-anak kami wadah pelayanan pemuda sektor Melati. Karena sukacita itulah mereka bersyukur dan memberi sumbangan Rp500.000. Tuhan terima persembahan syukur mereka dan berkati itu bagi kepentingan pelayanan dalam jemaat ini. Di kesempatan ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pengurus pemuda sektor Anggrek, di mana ada pergantian anggota pengurus Samijo Christopher Uroro menggantikan Jean Baker pada seksi pos. Sedangkan Jean Baker berpindah dari seksi pos ke PTPU dan Calvin Putra Pesireron sebagai pengurus seksi PPK. Begitu juga dengan perubahan pengurus wadah pemuda Kenanga. Ona Tuasun diturunkan dari ketua seksi PIPK pemuda Kenanga dan Almendo Waipli menjadi ketua menggantikan Ona Tuasun. Sedangkan Tommy Lukai dan Angelo Kakisina menjadi pengurus di seksi PIPK Pemuda Kenanga. Diberkatilah semua orang yang dengan sukacita mengambil bahagian dalam wadah-wadah pelayanan, khusus wadah pelayanan pemuda Anggrek dan pemuda Kenanga. Dan bagi mereka yang siap untuk melanjutkan kegiatan pengurus pemuda pada dua sektor ini, Tuhan beri sukacita, dan sukacita itu akan mewarnai dan menghiasi perjalanan pengabdian mereka di waktu mendatang. Dan ada sukacita untuk semua anak muda untuk memberi diri terlibat di dalam pelayanan di gereja ini, di jemaat ini. Di kesempatan ini juga kami bersyukur untuk kehadiran umat Tuhan dalam kebaktian ini. Paduan suara, solo, pemain keyboard, kantoria, bahkan kolektaan, majelis bertugas, kostor, dan semua kami yang dengan sukacita mengawali bulan September, bulan pembebasan Gereja Protestan Maluku ini dengan sukacita berkebaktian. Dan kiranya semua paduan-paduan suara, termasuk paduan-paduan suara jemaat, siap untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan di ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-88 tanggal 6 September jam 9 pagi, kebaktian ulang tahun gereja ini di gedung gereja Penir Benteng Atas ini. Tuhan menggerakkan hati semua orang, khususnya paduan-paduan suara, untuk benar-benar bisa hadir dan mengagungkan Tuhan sebagai tanda syukur, tapi juga sebagai tanda keikutsertaan bertanggung jawab, berdoa, dan siap bekerja melayani gereja ini lewat pada wadah pelayanan, lewat paduan suara, lewat berbagai bentuk aktivitas
kehidupan yang mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Dan kebanyakan Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kasih sayang Tuhan para ketumpuk anak-anak dalam perjalanan pendidikan mereka dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, program-program magister dan doktor. Dan kami juga bersukacita dan bergembira untuk ketekunan mereka belajar mencapai sukses. Dan kiranya kesuksesan yang mereka alami lewat wisuda dapat terus membawa mereka untuk memperoleh pekerjaan, mengabdi bagi bangsa dan negara, mengabdi bagi sesama, terlebih mengabdi bagi Tuhan dengan ilmu dan keahlian mereka miliki. Dan kebanyakan Tuhan, walaupun memang kenyataannya penuh dengan perjuangan karena banyak hambatan dan tantangan dan banyak kepentingan, tapi kami percaya, kata Yeremia, Tuhan punya rancangan dengan anak-anak kami dan masa depan mereka. Bahkan rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Dan kami yakin di dalam Tuhan, harapan orang tua, harapan anak-anak ini tak akan menjadi sia-sia. Terima doa kami menyerahkan orang-orang sakit, Ketua Majelis Jamaat, Bapak Pendeta JB Sampai, dan semua yang ada dalam kehidupan mereka saat ini, para lansia, orang tua, lanjut usia, Tuhan sayang mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan sukacitakan mereka. Bahkan kami menjadi orang-orang yang mampu mensukacitakan seluruh keberadaan umat Tuhan di jemaat ini, supaya kami semua bersukacita menyambut ulang tahun Gereja Pusat Maluku yang ke-88 ini. Dan semua berpikir apa yang perlu kami lakukan supaya api Injil terus menyala di jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas. Terima doa kami Bapa yang kami persembahkan tidak di dalam nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami semua bersama berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat berdiri. Hidupku
Saudara-saudara jemaat, kebaktian yang kita laksanakan bersama saat ini hendaknya kiranya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Yohanes 15 ayat 16. Arahkanlah hati pikiran Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua per Tuhan, terimalah janji penyertaan-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Sambil duduk, mari kita tempat untuk berdoa, menyukuri anugerah Tuhan yang melayakkan kita hadir berkebaktian saat ini. Saat teduh dimulai. Selesai. Kembali diingatkan bagi Bapak Ibu Bapak Saudara semua yang hadir saat ini beribadah di rumah gereja ini maupun yang ada di rumah-rumah. Tanggal 6 hari Rabu itu ada kebaktian ucapan syukur ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-86, yang merasa bahwa dia adalah bagian dari Jemaat Kategorial Pinil Benteng Atas yang merupakan bagian integral dari Gereja Protestan Maluku. Mari datang di rumah Tuhan ini, paduan-paduan suara, siap menyanyi solois, biar satu hari kita menyanyi sendiri ya, untuk memuliakan Tuhan karena Tuhan baik dan luar biasa. Selamat pulang, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam. OTW.